Tuan Arkana adalah pria yang terbiasa membeli dan mengontrol segalanya, sampai ia dipaksa berlutut di lantai gubuk reot, di tengah bau sampah. Bukan kemiskinan yang membuatnya hancur, melainkan foto Darman, seorang pahlawan yang pernah menyelamatkan nyawanya dari ledakan pabrik, yang kemudian ia biarkan mati dalam kemiskinan demi karir. Yang lebih mengerikan, putra Darman, Raffi, kini menjadi penyelamat bagi anak Tuan Arkana yang hilang. Bisakah sang CEO membayar utang karma terberat ini? Utang yang tak bisa dilunasi dengan uang, melainkan dengan penebusan hati dan pengakuan dosa yang telah lama ia kubur? Kisah ini adalah tentang sebuah kebenaran yang ditutup-tutupi dan takdir yang saling mengikat dua generasi. Aku masih ingat betul pagi pertama saat menginjakkan kaki di kawasan Tanah Abang. Bukan bau sampah dan keringat yang mencekik, melainkan bau yang lebih tajam, aroma kegagalan moral. Aku, Tuan Arkana, CEO dari perusahaan energi besar yang bergerak lincah di zona abu-abu regulasi, datang ke sana bukan karena belas kasih, melainkan karena kebosanan yang mahal. Aku mencari sesuatu yang nyata, setelah berbulan-bulan hanya mencium aroma kekuasaan, keuntungan, dan kebohongan yang kubangun di sekitar hidupku. Aku hanya seorang pengusaha yang terbiasa mengontrol, dan disinilah aku, berdiri 10 kilometer dari kantor berlantai 15, di tengah-tengah atap seng berkarat yang saling tumpang tindih, merasakan ketidakberdayaan yang aneh. Di tengah puluhan anak kurus yang berebut makanan, perhatianku tertuju pada seorang bocah laki-laki. Raffi. Berusia 10 tahun, berdiri menyendiri, tidak ikut menyerobot. Matanya yang gelap menatapku dalam dan tenang, seolah sudah jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Di bahunya tergantung karung robek berisi kaleng-kaleng bekas berkarat. Ketika istriku mendekat untuk memberinya roti, Raffi menundukkan kepala dan meminta, "Bolehkah aku bawa satu untuk ibuku?" Seorang sukarelawan berbisik bahwa ibu Raffi sudah lama meninggal, tetapi anak itu masih mempertahankan kebiasaan membawa makanan untuk sang ibu. Saat itu, ada rasa perih. Tapi yang paling mengusikku bukanlah kemiskinan Raffi, melainkan aura Darman yang melekat padanya. Tatapan mata yang tenang itu, aku pernah melihatnya di tengah api, bertahun-tahun yang lalu, sebuah pemandangan yang kupaksakan terkubur dalam-dalam di bawah tumpukan dokumen rahasia. Sore itu, aku kembali. Aku menyusup ke gubuknya. Di dinding dengan tulisan tangan yang gemetar tertulis, "Allah akan menolong orang yang sabar dan jujur." Kalimat yang sama yang selalu kuingat dari sosok yang pernah menyelamatkanku. Aku bertanya tentang ayahnya. Raffi, dengan suara selembut embusan napas, bercerita, "Ayahku bekerja di pabrik gas Bekasi. Katanya harus jujur dan sabar, meskipun miskin." Ia berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan keraguan yang tak ia pahami, lalu melanjutkan, "Saat ayah meninggal, aku tidak mengerti mengapa. Orang bilang mobil menabrak ayah lalu melarikan diri. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu kebenaran insiden pabrik gas Bekasi yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Darman, ayahnya, pahlawanku, telah tewas dalam sebuah kecelakaan yang dicatat salah dalam laporan perusahaan. Sebuah penutupan kasus yang mengamankan posisiku dan janji tutup mulutku. Aku adalah penerima manfaat dari kematiannya yang heroik dan kebohongan yang mengikutinya." Langit mulai gelap. Aku melihat Raffi menghitung koin receh berkarat di sebuah kotak kaleng tua. "Kurang 2.000 lagi untuk beli susu buat adik kecil di ujung gang," gumamnya. Anak itu, yang hidup di tengah sampah, masih memikirkan orang lain. Kontras ini adalah sebuah pisau tipis yang mengiris hatiku. Anak ini adalah cermin dari diriku yang dingin, sebuah pemicu yang memaksa memori lama kembali. Malam itu, di balkon lantai 15 rumahku, aku melihat ke bawah, ke kota yang bersinar terang. Aku tahu persis di mana letak kegelapan yang sesungguhnya. Itu bukan di gubuk Raffi. Itu ada di dalam diriku. Raffi adalah anak yang memegang teguh janji moral ayahnya, sementara aku, di tengah gedung-gedung yang terang benderang, telah membangun sebuah kekaisaran dari pelanggaran janji dan kebohongan berlapis yang terukir di atas batu nisan seorang pahlawan. Aku memejamkan mata, memohon agar bayangan Raffi lenyap. Namun, di keheningan malam, ada sebuah suara yang berbisik, "Anakmu yang hilang adalah utang yang harus kau bayar." Keesokan paginya, langit Jakarta menangis. Aku kembali ke kawasan kumuh itu.
Hujan membuat selokan hitam pekat meluap. Di tengah tumpukan sampah busuk, Raffi sedang mengais. Kemudian, sebuah suara kecil terdengar, tangisan lemah seorang bayi. Raffi berlari, tangannya menyingkirkan styrofoam dan kulit sayuran busuk, lalu berteriak pelan, "Ya Allah!" Di sana, di dalam kardus basah, terbaring seorang bayi merah. Raffi tidak ragu, ia melepaskan satu-satunya kaos keringnya, membungkus bayi itu, lalu memeluknya erat di dadanya. Aku tahu, saat itu, takdir sedang merangkai kepingan-kepingan karma, dan aku adalah salah satu kepingan yang harus menjadi korban. Tuan Arkana tidak langsung mendekat. Ia mengamati dari balik mobil, melihat Raffi membawa bayi itu kembali ke gubuk reotnya. Anak yatim piatu yang kekurangan, kini menjadi kakak bagi nyawa kecil yang ditemukan di tengah sampah. Raffi menamai bayi itu Bintang, karena ia datang di tengah kegelapan seperti cahaya yang dikirimkan Tuhan. Bagi Raffi, Bintang adalah ujian baru bagi ajaran ayahnya, kesempatan untuk membuktikan bahwa di dunia ini, belas kasih bisa mengalahkan kekejaman. Namun, di dalam diri Raffi, kebencian halus terhadap kepolosan ayahnya mulai berbisik. Ayahnya pernah mengatakan, tidak boleh mencurangi Allah. Tetapi apa gunanya kejujuran itu jika ibunya mati kedinginan dan kelaparan? Raffi berjanji melindungi Bintang, dan janji ini lebih penting daripada ajaran lama yang gagal. Aku, Tuan Arkana, mulai menyelidiki Darman, ayah Raffi, secara rahasia. Bukan untuk menolong, tetapi untuk mengontrol. Aku butuh tahu seberapa dekat anak ini dengan kebenaran yang kukubur. Penyelidikan awal menguatkan cerita red herring publik. Darman tewas tabrak lari setelah mengundurkan diri dari pabrik. Tetapi detailnya terlalu rapi. Raffi kini hidup untuk 2 nyawa. Ia mengais rongsokan, tetapi hasilnya tidak cukup. Setiap malam, ia makan nasi basi, meminum air putih, sementara susu kaleng Bintang harus dibeli dengan koin receh hasil jerih payahnya. Ia menjadi kurus dan lelah, tetapi matanya tetap bersinar saat melihat Bintang tertawa. Orang-orang di kawasan itu menasihati, serahkan dia ke panti asuhan, Raffi. Kamu masih anak-anak. Raffi selalu menjawab dengan lembut, tetapi tegas, tidak, Ma. Dia adikku. Aku akan merawatnya seperti ibu pernah merawatku. Malam itu, hujan mengguyur Jakarta dengan deras. Bintang menangis kencang, tangisan yang memilukan. Tidak ada susu. Tidak ada uang. Raffi meringkuk, menggigil karena dingin dan putus asa, menatap foto orang tuanya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan keraguan yang dalam. Ayah, ibu, aku harus bagaimana? Adikku lapar. Dalam kegelapan, ia membuat keputusan yang secara moral melanggar janji hidupnya. Ia menyelinap keluar, gemetar, menuju toko Pak Tono. Ia tahu Pak Tono sering meninggalkan kardus susu di teras untuk pengiriman besok pagi. Di tengah suara guntur, bayangan kecil itu menyelinap, mengambil satu kaleng susu terkecil, lalu berlari kembali. Di gubuk, Bintang berhenti menangis setelah meminum susu hangat. Tetapi justru saat itu, Raffi menangis. Maafkan abang, Bintang, bisiknya di tengah isakan. Kakak sudah mengambil susu orang lain. Allah, aku tidak mau melakukan kesalahan, tapi aku tak sanggup melihatnya lapar. Aku, yang masih mengawasi dari jauh, mendengar cerita pencurian itu keesokan harinya. Seorang anak mencuri, tetapi bukan karena keserakahan, melainkan karena kasih sayang. Batas antara dosa dan belas kasih menjadi kabur. Dan pagi berikutnya, Raffi datang ke Pak Tono untuk membayar utangnya, bersedia bekerja apa saja. Pak Tono yang baik hati, alih-alih menghukum, hanya berkata, jangan pernah berhenti percaya pada kebaikan. Karena hanya orang baik yang tahu bagaimana menyesal. Aku sadar, moralitas Raffi adalah batu permata di lumpur. Sementara moralitasku adalah lumpur di balik etalase kaca yang berkilauan. Hatiku tertekan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar utang budi di sini. Rasa sakit yang kuat mendorongku untuk mencari tahu lebih dalam, untuk mencari berkas-berkas lama pabrik gas yang seharusnya sudah kusingkirkan. Malam itu, di ruang kerjaku, aku menemukan sebuah berkas lama yang kusembunyikan. Laporan internal kecelakaan pabrik gas. Mataku tertuju pada nama-nama, dan kemudian, sebuah nama asing muncul di bagian,
penanganan pemangku kepentingan, Tidar. Pak Tidar. Selama 3 bulan, bayangan Raffi dan Dewa menghantuiku. Aku terus mencari tahu, mengikuti Raffi secara tidak langsung. Anak itu mulai melemah. Ia menahan lapar dan penyakit. Aku sadar, Darman telah memberikan Raffi iman, tetapi bukan senjata untuk bertahan hidup di dunia yang korup. Hujan deras kembali mengguyur Jakarta. Pintu mobilku terbuka sedikit, memberikan pemandangan yang menyakitkan. Raffi basah kuyup, terhuyung-huyung melangkah, memeluk Dewa yang terbungkus kain usang. Ia sedang menuju panti asuhan kasih bunda. Aku terdiam. Langkah Raffi lambat dan berat, seolah memikul seluruh dunia di bahunya. Ini adalah momen pengakuan tak terucapkan Raffi, "Ayah, aku tidak sekuat engkau. Kejujuran tidak cukup. Aku gagal melindunginya seperti engkau gagal melindungiku." Raffi menyerahkan Dewa kepada Ibu Rina, pengurus panti. Ia hanya berkata dengan suara serak, "Bu, tolong jaga adikku. Dia butuh susu, butuh tempat tidur. Dia pantas mendapatkan masa depan." Setelah itu, Raffi roboh. Di sakunya, ada selembar kertas robek basah dengan tulisan gemetar, "Kalau aku tidak bangun, tolong rawat adikku. Terima kasih." Di rumah sakit, Raffi sadar. Ia menolak tinggal di panti. "Aku harus kembali menjaga rumah peninggalan orang tuaku. Itu satu-satunya kenangan yang kumiliki." Sekeras apapun Ibu Rina membujuk, Raffi tetap teguh. Ia lebih memilih kehormatan pada kenangan daripada kenyamanan hidup. Ketika Raffi melangkah keluar di bawah gerimis, sosoknya yang kurus dan tegar meninggalkan luka yang dalam di hatiku. Aku tahu, anak ini sedang mengajariku tentang harga sebuah kenangan. Sesuatu yang telah kujual murah demi promosi dan kekayaan. Malam itu, aku membaca ulang berkas internal kecelakaan pabrik. Nama Darman, korban tabrak lari. Dan nama Tidar, yang mengurus, tunjangan duka, yang diserahkan sebagai uang tutup mulut. Tidar adalah seorang manajer HRD muda di divisi yang sama dengan Darman, dan ia yang menjamin laporan akhir akan dirahasiakan. Tiba-tiba, teleponku berdering. "Ibu Rina. Pak Arkana, Bapak harus datang. Orang tua kandung Bintang sudah ditemukan." Mereka mencari Bintang setelah ia ditemukan oleh Raffi. "Siapa mereka?" tanyaku. "Pak Tidar dan Bu Wina. Mereka datang bersama pengacara." Dunia seolah berhenti berputar. Pak Tidar. Aku mengenal nama itu dari berkas kasus Darman. Orang yang bertanggung jawab atas penutupan kasus yang mengamankan posisiku, kini adalah ayah kandung Dewa, bayi yang diselamatkan oleh putra Darman. Karma tidak pernah bekerja selembut ini, ia bekerja dengan ketepatan yang brutal. Aku tiba di panti asuhan. Sebuah sedan hitam mengilat, sama mengilatnya dengan yang kubawa, sudah terparkir. Pak Tidar dan Bu Wina. Wajah Pak Tidar terlihat pucat, lebih dari sekadar kelelahan mencari anak. Ia terlihat seperti orang yang sedang bermain api, dan kini apinya mulai menjilat. Ibu Rina memperkenalkan mereka. Bu Wina menangis histeris memeluk Dewa. Pak Tidar, seorang pria berkacamata dengan raut wajah tegang yang tersembunyi di balik senyum dipaksakan, berusaha terlihat tenang. Ia berterima kasih pada Raffi, memuji kebaikan hati anak jalanan, dengan nada yang terasa patronis. 1 jam kemudian, kami berempat, aku, Raffi, Pak Tidar, dan Bu Wina, pergi ke kawasan Tanah Abang. Sedan hitam mewah itu berhenti di depan gubuk kecil Raffi. Sebuah kontras yang memalukan. Raffi mendongak, melihat Pak Tidar dan Bu Wina. Ia melihat Dewa di pelukan wanita itu, tertawa riang, dan air mata pertama jatuh perlahan di pipi Raffi. Pak Tidar melangkah maju. "Raffi, maukah kamu tinggal bersama kami? Aku ingin mengadopsimu. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sekolah, dirawat." Raffi menggelengkan kepala. "Aku berterima kasih, Pak. Tapi aku tidak bisa. Aku harus tetap di sini. Rumah ini milik ayah dan ibu." Penolakan itu membuat Pak Tidar terkejut. Pria yang terbiasa menjual dan membeli orang dengan uang, tidak bisa membeli hati seorang anak. Saat itu, Pak Tidar menoleh padaku. Matanya melebar sesaat. Ia mengenaliku. Bukan sebagai CEO perusahaan energi besar, tetapi sebagai korban Darman yang masih hidup.
Ia tahu bahwa kebenaran insiden Darman sedang terancam. Aku mengabaikan Tidar dan berjalan masuk ke gubuk Raffi, menundukkan kepala karena langit-langit rendah. Mataku langsung terpaku pada foto lama di sudut dinding. Bingkai kayu pudar. Sekelompok pekerja pabrik gas. Dan di tengahnya, seorang pria kurus dengan senyum tulus, Darman. Tiba-tiba, jantungku tercekat. Di balik foto itu, menempel di dinding, ada sepotong koran lama, bukan tentang kecelakaan tabrak lari, melainkan tentang ledakan kecil di pabrik gas Bekasi, satu teknisi terluka parah. Tanggalnya adalah hari aku diselamatkan oleh Darman. Tepat di bawahnya, tertulis catatan tangan Darman dengan pensil, mereka memintaku diam. Katanya ini kecelakaan mobil. Tuan Arkana, sang CEO yang berkuasa, kini berlutut di lantai gubuk yang dingin. Aku tidak hanya berutang nyawa. Aku berutang kebenaran. Darman diselamatkan olehku, lalu diancam agar tutup mulut oleh perusahaan, yang diwakili oleh Tidar, yang mana aku adalah bagian dari jajaran direksinya, yang kemudian meninggal dalam situasi misterius. Dan kini, anakku diselamatkan oleh putra Darman. Karma telah mengikat kami dengan tali pengkhianatan dan penebusan yang tak terurai. Aku berbalik ke arah Raffi, suaraku serak, air mata yang selama ini beku di jantungku kini mencair. Ayahmu adalah Pak Darman, kataku. Dia menyelamatkan hidupku dari ledakan di pabrik. Aku yang seharusnya mati. Raffi menatapku, matanya memerah. Kebenaran, yang selama ini dicari-cari dalam tumpukan sampah, kini datang dari mulut seorang pengkhianat yang kaya. Aku membiarkan Pak Tidar dan Bu Wina pergi bersama Dewa, tanpa menatap mata mereka. Aku tahu Tidar adalah orang yang mengurus penutupan kasus Darman. Aku adalah penerima manfaat utama dari kebohongan yang menguntungkan itu. Aku membiarkan pahlawanku mati dalam kemiskinan dan ketidakadilan, demi posisiku. Aku berlutut di depan Raffi, di atas tikar robek. Tidak, Raffi. Bukan ayahmu yang berutang padaku. Akulah yang berutang nyawa dan kehormatan padanya. Kamu menyelamatkan anakku. Kamu menunjukkan padaku bahwa kebaikan Darman tidak mati. Ia hidup di dalam dirimu. Aku berbicara dengan suara dalam. Ayahmu telah memberiku nyawa. Sekarang giliranku untuk membayar utang itu. Aku ingin kamu pulang dan tinggal bersamaku, bersama Dewa. Aku akan menjamin pendidikanmu, masa depanmu. Dan aku berjanji, gubuk ini akan kubangun kembali. Kuberi nama kenangan Darman. Raffi tertegun. Dia melihat sekeliling gubuk. Tempat tawa orang tuanya pernah bergema, kini menjadi monumen bagi kejujuran yang gagal. Ia akhirnya mengerti, janji ayahnya tidak salah, hanya dunia yang salah. Dan kini, janji itu kembali, diwujudkan oleh orang yang paling diuntungkan dari tragedi ayahnya. Raffi mengangguk pelan. Air mata mengalir. Aku berterima kasih, Pak. Aku hanya minta diizinkan menyimpan foto ini dan ajaran ayahku. Aku menggenggam tangannya. Ayahmu tidak hilang, Nak. Dia masih hidup di dalam dirimu. Di dalam kita, dan di dalam rumah ini. Sinar matahari sore menembus celah seng, menyinari wajah Raffi. Ia berjalan keluar dari gubuk itu untuk terakhir kalinya, menggandeng tangan Dewa yang baru saja dikembalikan, yang kini tersenyum cerah. Dua anak, dua kepingan takdir yang disatukan oleh pengkhianatan dan penebusan. Aku berdiri di belakang mereka, Tuan Arkana, CEO yang kaya raya, kini menjadi pengemis karma, bersedia memberikan segalanya untuk membayar utang moral yang selama ini membusuk di dasar hatiku. Aku tahu, penebusan ini akan memiskinkanku secara jiwa, memaksaku melepaskan kendali dan kejujuran yang keras, tetapi ini adalah satu-satunya jalan untuk hidup sebagai manusia yang seutuhnya. Angin sore berhembus, membawa bau asap dapur, bau tanah, dan juga bau harapan yang baru. Utang masa lalu itu telah kubayar, bukan dengan uang, tetapi dengan penerimaan seorang anak yang kebaikannya jauh lebih kaya daripada seluruh kekayaan yang kumiliki. Di akhir kisah yang penuh liku ini, Tuan Arkana akhirnya melunasi utang karmanya. Bukan dengan uang, tetapi dengan penerimaan tulus kepada Raffi sebagai putranya, sekaligus menjaga kehormatan Darman yang selama ini ia khianati. Raffi, yang telah kehilangan segalanya, kini menemukan keluarga baru dan membuktikan bahwa kebaikan dan kejujuran,
meskipun tampak rapuh di tengah dunia yang kejam, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Hikmah terbesar dari cerita ini adalah bahwa kemanusiaan sejati tidak menuntut syarat apapun, dan takdir Allah selalu adil. Ia mengikat kita pada konsekuensi dari setiap perbuatan, baik yang disembunyikan maupun yang dinyatakan.